Hai, kenalin namaku Ining Permatasari. Ingin menyampaikan mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sangat penting untuk membangun sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Nah, belakangan ini pemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran atau pemangkasan anggaran pada berbagai sektor, termaksud pada sektor pendidikan. Katanya sih langkah ini untuk membangun, mengoptimalkan alokasi dana, serta perbaikan distribusi bantuan, juga untuk menyesuaikan prioritas nasional seperti pelunasan utang negara dan juga program kesehatan dan program makan gizi gratis. Namun, langkah efisiensi ini menimbulkan dampak yang beragam. Kita mulai dari dampak positif efisiensi anggaran. Yang pertama, optimalisasi penggunaan dana. Efisiensi anggaran mendorong pemerintah untuk menyalurkan dana pendidikan secara lebih tepat sasaran. Misalnya pada distribusi bantuan beasiswa KIP kuliah, agar tidak terjadi penumpukan atau penyalahgunaan dana. Dampak positif yang kedua adalah peningkatan kualitas riset. Dana yang dihemat dari efisiensi bisa dialihkan untuk mendukung kegiatan riset. Misalnya pada pendanaan jurnal terindeks Scopus secara terpusat. Hal ini memudahkan akses bagi mahasiswa dan dosen, sehingga peningkatan kualitas penelitian di perguruan tinggi semakin meningkat. Dampak positif yang ketiga adalah berkolaborasi dengan swasta. Efisiensi membuka peluang kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menutupi kekurangan anggaran, sehingga program pendidikan tetap berjalan secara optimal. Dampak positif yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh dan administrasi pendidikan bisa mengurangi biaya operasional dan juga bisa memperluas akses pendidikan ke daerah terpencil. Selanjutnya, dampak negatif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Yang pertama, risiko berkurangnya kualitas pendidikan. Jika efisiensi dilakukan tanpa perencanaan yang matang, maka pemangkasan anggaran dapat mengurangi kualitas layanan pendidikan. Contohnya pada pengurangan dana pelatihan guru dan infrastruktur sekolah. Dampak negatif yang kedua adalah penimpungan akses pendidikan. Daerah dengan kebutuhan khusus dan geografis bisa semakin tertinggal jika pengalokasian dana tidak secara proporsional dan tidak adil. Dampak negatif yang ketiga adalah pengabaian program strategis. Pemangkasan yang tidak selektif dapat mengorbankan program-program unggulan seperti beasiswa internasional dan penelitian inovatif. Dampak negatif yang terakhir adalah potensi pemborosan dan korupsi. Jika tidak ada transparansi dan pengawasan,